Sahabatku dalam Tuhan, sungguh kita bersuka cita oleh tuntunan Roh Kudus kita dapat menapaki perjalanan hidup ini. Dia Allah yang menyertai, menolong, dan memberkati. Karena itu mari buka hati untuk dituntun oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan hari ini. Kita akan baca dan renungkan, sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman dan Tuhan jamah semua yang mengikuti pelayanan firman ini. Supaya kami menemukan kehendak Tuhan melalui firman dan itulah yang akan kami ejawantakan di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca bagian firman saat ini dari Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-3. Begini dikatakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sahabatku dalam Tuhan, tema ibadah ini adalah Pentakosta. Pentakosta berasal dari bahasa Yunani Pentekoste yang berarti hari ke-50, hari raya Yahudi yang jatuh pada 50 hari setelah Paskah. Juga dikenal dengan hari raya panen. Umat mempersembahkan hulu hasil atau hasil pertama kepada Tuhan. Nanti dilihat dalam Imamat 23 ayat 15-21. Dalam perayaan itu semua orang percaya berkumpul di Yerusalem, sebagaimana dicatat dalam bacaan kita tadi ayat 1. Para rasul juga berkumpul di Yerusalem, sebab sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus telah berpesan supaya mereka tinggal di Yerusalem untuk menanti janji Bapa. Kisah 1 ayat 14, yaitu tentang Roh Kudus. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang dijanjikan dan yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel itu digenapi pada perayaan Pentakosta. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Ayat 2. Angin dalam bahasa Yunani pneuma yang berarti roh. Angin adalah lambang kehadiran kuasa Roh Kudus. Bandingkan Yohanes 3 ayat 8 dan Yohanes 20 ayat 22. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 3. Api adalah simbol kehadiran Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam wujud nyala api. Bisa dilihat dalam Keluaran 3 ayat 2 dan Keluaran 20 ayat 18. Pada perayaan Pentakosta, Allah Roh Kudus datang, masuk, diam, dan bekerja dalam diri para rasul yang menanti kedatangannya dengan tekun dan sehati dalam doa. Lihat Kisah 1 ayat 14. Sahabatku dalam Tuhan, Allah Roh Kudus telah datang. Dia sungguh ada. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dia masuk, menguasai, dan mengendalikan hidup kita? Dia berdiri di depan pintu hati dan mengetuk. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Dia mengetuk, tapi dia tidak memaksakan untuk membuka pintu sendiri. Orang yang ada di dalam rumah yang harus bukakan pintu supaya ia masuk. Allah Roh Kudus telah datang. Ia ada. Ia bersedia masuk, menguasai dan mengendalikan hidup kita. Kalau kita bersedia membuka pintu hati dan mengundang dia masuk, supaya dia bertakhta dalam hidup kita. Dia yang mengenakodai rumah tangga kita. Dia yang melakukan kuasanya dalam segala aktivitas hidup kita. Mari buka hati, undang supaya dia masuk dalam hidup kita. Sebagaimana pujian yang mengatakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus, jamalah aku, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh haleluya. Pujian ini mendorong kita untuk buka hati supaya Allah Roh Kudus masuk dan dia yang menguasai, mengendalikan hidup kita kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur firman diberitakan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang hadir dalam hidup ini. Dan di perayaan Pentakosta kedua ini, kami diberi kepastian lagi melalui firman bahwa Engkau Allah dalam Roh Kudus hadir dalam hidup kami. Engkau tidak biarkan kami sebagai yatim piatu. Roh Kudus telah dicurahkan dan kepada kami didorong untuk buka hati supaya Roh Kudus masuk dan mengendalikan hidup ini. Oleh sebab itu saat ini, ya Allah Roh Kudus, mari datang dan diamlah di hidup kami. Engkau yang bertakhta di dalam hidup pribadi kami, di hidup keluarga kami, di tempat di mana Engkau hadirkan kami untuk bekerja, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini sebagai tanda hidup ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Tuhan jamah semua yang boleh mengikuti pelayanan firman ini dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike, wilayah Manado Tenggara ini. Biar ada kuasa Roh Kudus yang selalu menggerakkan kami, supaya kami memiliki hati yang selalu terbuka untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang mengendalikan hidup kami, semua yang mengikuti pelayanan ini, dan bahkan juga semua pelayan yang ada di Gemim Bukit Moria Rike ini, dan semua perangkat pelayan yang ada di wilayah pelayanan Gereja Masehi Injili Minasa, semua perangkat pelayan yang ada di antar denominasi gereja, biar kami dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga gereja Tuhan akan melakukan karya-karya besar yang Tuhan karyakan di hidup kami. Dan Tuhan tolong untuk semua yang akan mau dikerjakan di Gemim Bukit Moria Rike dalam penyelesaian pembangunan rumah Tuhan, bait Allah. Tuhan tolong dilancarkan dan disukseskan. Pakai panitia, semua pekerja, semua perangkat pelayan, semua anggota jemaat, supaya digerakkan oleh Roh Kudus. Sehingga kami bukan hanya jadi penonton, tapi kami memberi diri, melibatkan diri bersama. Sehingga semua yang kami lakukan, datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Diberkati tim multimedia yang menangani pelayanan ini. Biar kuasa Tuhan menjamah dan
kuasa Tuhan yang mengalir ke kehidupan kami, sehingga pelayanan ini dari hari ke hari semakin diminati dan dapat menjangkau banyak orang, sehingga pemberitaan firman dapat diberitakan kepada semua orang yang ada di berbagai tempat di mana saja, sehingga Injil Tuhan dapat didengar oleh banyak orang. Berkati pemerintah yang ada di bangsa kami ini, di Sulawesi Utara, dan bahkan semua warga masyarakat yang ada. Kami mohon biar Roh Kudus menjaga, membentengi kami, supaya kami tidak tertimpa dengan bencana, dengan malapetaka, dengan tula. Kami tetap sehat, tetap kuat dan semangat dalam melaksanakan aktivitas. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikian pelayanan firman ini terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan semua yang mengikuti pelayanan ini, saya yakin karena digerakkan oleh Roh Kudus. Dan disampaikan terima kasih. Ikutilah terus, biarlah Roh Kudus yang akan membimbing dan memberkati kita. Shalom, damai di hati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.